Pak Beni, Demokrat, mau? Ya, masih Demokrat? Terima kasih, Mas. Tidak ada pimpinan Demokrat ya? Terima kasih. Saya tidak dalam kapasitas sebagai pimpinan fraksi di sini, tapi saya ingin menggunakan hak saya sebagai anggota dulu. Boleh kan, Pak Ketua? Ya boleh, Pak. Tetapi ini kan supaya rata dulu fraksinya, belum baru ada. nanti setelah itu anggota diberi kesempatan, begitu loh Pak. Iya. Supaya kita bisa mendapat gambaran seluruh fraksi setuju atau enggak setuju. Nah anggota itu tambahan kan gitu loh Pak. Silahkan kalau jenengan mau bicara sebagai anggota tetapi tetap seanggap Demokrat ya. Oke, baik. Kalau begitu saya dua-duanya. Ya. Saya mohon maaf tadi saya agak terlambat Pak Pimpinan dan Pak Wakapolri. Tapi saya membaca dengan cepat apa yang ditulis di sini. Intinya, ya, kami tidak keberatan dengan visi, misi, dan anggaran ini. Tapi saya belum melihat dengan jelas kaitan tugas dan kewenangan kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian. Salah satu tugas yang paling penting itu adalah menjaga, memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, dan juga fungsi penegakan hukum. Ya, mestinya anggaran yang diusulkan itu berkaitan dengan ini, yaitu logika sederhananya lah. Bagaimana tugas polisi untuk menjaga ketertiban masyarakat dan penegakan hukum kalau SDM-nya tidak mumpuni, SDM-nya tidak berkualitas, SDM-nya tidak cukup secara kuantitatif. Kemudian yang kedua, kalaupun SDM-nya hebat-hebat semua dan sudah cukup jumlahnya, maka fungsi ini pun tidak bisa dijalankan kalau anggarannya tidak ada. Maka saya tidak tahu kalau di daerah maju seperti di Pulau Jawa ini, Pak Ketua, tapi di daerah terpencil seperti saya, Pak Wakapolri, saya sungguh prihatin dengan teman-teman yang kerja di polsek di tingkat kecamatan. Hidupnya susah. Rumahnya, jadi kadang-kala kita ini ngomong rumah layak huni untuk masyarakat. Polsek itu sangat tidak layak huni, Pak. Sangat tidak layak huni. Mengeluh. Lalu kita dikasih tugas, mereka dikasih tugas dan tanggung jawab yang luar biasa. Ya, enggak aneh kalau kemudian muncul cerita kisah-kisah anggota kita di tingkat bawah. Ya. Oleh sebab itu, kalau saya membaca postur anggaran ini, saya kok pesimis ini, wah nasib teman-teman di polsek ini seperti apa. Sebab ini nanti akan ada efeknya dengan soal tugas utama tadi, menjaga ketertiban masyarakat dan fungsi
penegakan hukum itu sebagai penegak hukum. Bagaimana itu dijalankan kalau ini tidak dipenuhi? Saya membaca ini tadi, Pak, saya kok enggak ketemu itu di mana ya nyambungnya. Yang kedua, Pak Kapolri, fungsi penegakan hukum ini juga penting. Saya kasih contoh kecil saja. Ketika kami melakukan kunjungan kerja ke daerah, salah satu keluhan yang disampaikan kepada kami adalah kesulitan biaya ketika aparat kepolisian diminta untuk menjaga, menegakkan hukum terkait dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama eksekusi kasus-kasus tanah. Banyak putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak bisa dieksekusi karena tanahnya dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak berhak. Nah, kalau tugas polisi itu adalah menegakkan hukum, mestinya tidak ada keluhan soal ini. Jadi keadilan yang kita peroleh ini adalah keadilan di atas kertas. Mengapa di atas kertas? Karena aparat kepolisian tidak bisa melaksanakan ini akibat biaya tidak ada. Keluhan, Pak. Bukan karena Ketua Umum saya Menteri ATR BPN Pak Kedua, bukan. Tapi apalagi karena itu. Jadi banyak keluhan yang kami dapatkan. Eksekusi tanah tidak bisa jalan. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Mahkamah Agung tidak bisa jalan. Karena pengamanannya tidak bisa dijamin akibat tidak adanya biaya. Lebih celaka lagi Pak Ketua, ternyata kesulitan eksekusi ini akibat teman-teman kita juga. Teman-teman kita juga yang jadi backing. Jadi kadang-kala pernah dulu kali-kali lalu gini Satgas Mafia Tanah ini. Ya mohon maaf Pak, anggota-anggota kita juga yang jadi bagian dari mafia tanah ini. Mohon maaf, kalau Bapak Kapolri atau Wakapolri mau minta untuk saya tunjukkan di mana tempatnya, saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Malah ada lagi tanah ini pemenangnya sudah, penggugat sudah menang. Putusan Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap, bolak-balik itu. Gagal dieksekusi. Keluar teman-teman polisi, ada lagi yang baju lain masuk. Jadi bukannya melindungi, menegakkan hukum, tapi membuat hukum tidak berdaya di mata kekuasaan itu. Itu yang terjadi ya. Saya mohon Bapak Kapolri, tolong disiapkan anggaran khusus untuk tugas pengamanan eksekusi tanah ini. Supaya keadilan benar-benar menjadi sesuatu yang nyata bagi mereka yang mencari keadilan. Mohon maaf, di dalam ini saya tidak menemukan itu. Padahal tugasnya menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi masyarakat yang menguasai tanah tanpa hak
mestinya harus ditertibkan, bukan malah dibela. Itu saja yang ingin saya sampaikan terkait usulan itu. Kami mendukung sepenuhnya. Bila perlu tambah lagi kalau uangnya ada. Kalau uangnya ada. Kalau memang uangnya belum ada, mungkin tadi sebut IKN itu ya tunda-tunda dulu IKN-nya. Ya enggak usah dulu ke sana tuh. Kalau memang, kalau ke IKN siapa yang mau dijaga di sana Pak Suding? Iya kan? Mau jaga siapa Pak Adis di IKN kalau polisinya bangun di sana? Oh, saya enggak usah dulu. Utamakan dulu ini. Kalau setuju Pak, kalau enggak setuju juga enggak apa-apa. Wong namanya masyarakat yang ngomong ya saya nyambungkan saja. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Senior Benny Kaharman. Ini adalah orang hukum lama yang sangat senior, sehingga meski bahas anggaran pun ilmu hukumnya tetap keluar Pak. Hukumnya keluar lagi. Yang penting soal tanah mohon perhatian gitu.